Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarka Wirana dengan nomor NIM 70200119122. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mencoba menjadi narasumber atau pembicara terkait dengan hubungan epidemiologi dengan penyakit menular COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi. Hubungan epidemiologi dengan penyakit menular COVID-19. Di sini temanya adalah pakar epidemiologi sarankan 4 strategi cegah penyebaran COVID-19 di daerah. Jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia ini semakin bertambah. Pada tanggal 29 Maret 2020, pasien yang terkonfirmasi positif corona mencapai 1.825 pasien dengan angka kematian 114 pasien dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 64 orang. Penyebaran COVID-19 di Indonesia juga sudah masuk ke 30 provinsi yang ada di Indonesia. Tentunya pemerintah Indonesia tidak hanya tinggal diam melihat situasi dan kondisi yang seperti ini. Tentunya pemerintah Indonesia mengadakan suatu upaya-upaya atau langkah-langkah. Setidaknya langkah-langkah atau upaya-upaya ini dapat menghambat laju perkembangan COVID-19 di Indonesia. Seperti pengadaan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 dalam strategi utama, yaitu social distancing yang kemudian sudah diterapkan. Rapid test juga sudah diujikan dan rumah sakit darurat COVID-19 juga sudah ada. Pemerintahan daerah juga melakukan hal yang sama, yaitu mengalih fungsi bangunan-bangunan yang ada menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Seperti yang kita lihat di Kemayoran, Jakarta, gedung atlet dijadikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Pemerintah juga melakukan hal tegas lainnya, seperti larangan mudik dan juga melakukan karantina wilayah di daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia. Seperti yang kita lihat di DKI Jakarta melakukan karantina wilayah yang diduga merupakan sentral dari penyebaran COVID-19 di Indonesia. Lalu strategi apa yang kemudian harus dilakukan di daerah? Pakar epidemiologi yang juga pengamat kesehatan Universitas Indonesia, Sahril Sarip, kepada liputan6.com mengatakan banyak strategi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Namun yang diperlukan sekarang adalah strategi yang mampu memberikan dampak bermakna pada pencegahan penularan, mampu mengatasi kekurangan kebutuhan fasilitas yang ada, mampu mengurangi dampak sosial ekonomi yang terjadi dan berdasarkan pada sistem dan sumber daya yang ada. Adapun strategi yang harus dilakukan adalah strategi pertama bisa penanggulangan berbasis kabupaten atau kota. Keberhasilan penanggulangan COVID-19 sangat tergantung pada manajemen kendali di tingkat kabupaten atau kota. Strategi berikutnya yang bisa dijalankan adalah penyediaan 3 jenis fasilitas kesehatan dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Pertama, pusat karantina untuk merawat orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Kedua, pembangunan rumah sakit khusus COVID-19 untuk merawat kasus konfirmasi dengan gejala ringan dan sedang. Ketiga, rumah sakit rujukan untuk kasus konfirmasi dengan gejala klinis serius hingga berat. Kemudian strategi pembentukan desa siaga COVID-19 di bawah kendali manajemen kabupaten atau kota. Untuk wilayah perkotaan, kata Syahril, dapat dibentuk RT siaga COVID-19. Di desa bisa menyesuaikan satuan tugas tingkat desa ini membutuhkan banyak tenaga pendukung. Kehadiran kader atau tenaga relawan sangat dibutuhkan. Fungsi terpenting adalah memantau status demam harian warga, memberikan arahan istirahat di rumah, memantau pergerakan warga. Proses pemantauan dapat memanfaatkan kemajuan internet atau menggunakan instrumen sederhana berupa simbol status kesehatan.
Penerapan beragam strategi tersebut tidak bisa dipisahkan dengan langkah pembatasan mobilitas umum. Catatan penting yang juga perlu dipertimbangkan adalah apapun langkah strategis yang akan dilakukan, termasuk opsi karantina wilayah, hendaknya mampu meminimalkan dampak sosial ekonomi masyarakat. Baiklah, itulah tadi 4 strategi cegah penyebaran COVID-19 di daerah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.